Bagaimana cara kita agar belajar sirah Nabi dan hadis arba'in menjadi prioritas menuntut ilmu? Karena sebagian orang hanya mau kajian kalau temanya umum-umum saja, yaitu tematik. Nah, itulah ujian dalam menuntut ilmu. Ya, ujian dalam menuntut ilmu. Yaitu kadang kalau membaca kitab itu membosankan. Apalagi kalau seandainya pembawaan si ustadznya retorikanya kurang menarik, tapi ilmunya besar, ilmunya banyak misalkan. Nah, ini susah. Ya. Maka salah satu fenomena yang harus ditegakkan kembali di tengah para jamaah, nuntut ilmu rutin dengan kitab. Sekarang dulu Pak, tahun 80-an, 90-an, kalau duduk majelis ilmu tuh bawa senjata Pak. Ada bukunya, ada buku yang dipelajari, kemudian ada bawa buku tulisnya, pulpennya. Makanya kan masih ada ikhwah-ikhwah yang kadang-kadang di depan masjid jualan. Sekarang nggak laku lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang beli. Ya. Dan ini perlu adab gitu. Adab dalam menuntut ilmu harus dijelaskan oleh ustaz. Ya. Kita walhamdulillah di zaman sekarang kajian-kajian sunnah merebak di masyarakat, alhamdulillah. Dan itu barokah daripada dakwah sunnah. Tetapi salah satu PR tersendiri adalah dengan banyaknya yang mengikuti, maka harus diajarkan bagaimana tata cara menuntut ilmu agama yang benar, adab-adabnya, adab bertanya, adab saat sudah dijawab dari pertanyaannya. Ya, seperti itu. Maka saya nasihatkan agar senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, terutama yang rutin. Adapun yang tematik tidak kita cela, itu bagus untuk motivasi. Tetapi kalau ingin ilmu mendasar, maka belajarlah dengan kajian rutin, memakai kitab, dan kitabnya adalah kitab-kitab dasar. Itu yang akan menghasilkan keluarga yang mumpuni dengan ilmu agama. Ya, seperti ini. Dan saya tidak terlalu excited harus ikut banyak orang. Ya, ini kan yang ikut cuma 3 saf. Habis itu setelah sholat subuh juga pulang 1 safnya. Enggak terlalu excited banyak. Yang penting rutin, kemudian menyelesaikan kitabnya dan bisa mengambil manfaat. Dan lebih baik lagi kalau yang hadir rutin benar-benar mencatat faedah-faedahnya. Karena ilmu mudah hilang. Dan kita tidak modelnya sistem jiping, ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dia. Enggak sampai keluar telinga kiri, keluar dari kanan lagi. Ya. Seperti itu. Dan kalau antum melihat di Masjid Nabawi, majelis-majelisnya para masyayikh pasti bawa kitab, kemudian ada bukunya. Bahkan aib kalau kita duduk di majelis, dan itu sudah terkenal di Masjid Nabawi, kalau ada orang duduk di majelis syekh nggak bawa kitab, pasti itu pendatang, bukan penuntut ilmu. Ya, nah ini harus ditegakkan kembali adab-adabnya. Lagi orang tua kita yang dalam pendakwahnya sudah diwafatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mengingatkan lagi kecuali kita sebagai penerusnya. Maka harus bersabar dengan ustadznya. Ya, seperti itu. Nah, ini fenomena tersendiri. Bahkan ada istilah, ini saya tidak mencela ya, cuma istilah disebarkan oleh para ulama, yaitu ikhwah spesialis tabligh akbar. Kalau tabligh akbar nongol dia, ada hidungnya, bahkan di depan, bahkan foto. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian Ustadz Fulan, yang hadir melimpah ruah. Ya. Nah, sekarang itu yang tertipu, yaitu dengan banyaknya. Kalau ada ustadz misalkan ingin kajian karena yang hadir banyak misalkan,
Nah, cukup di masjid, insya Allah lebih berkah. Ya, insya Allah lebih berkah, lebih umum, lebih banyak bisa yang datang dari kalangan mana saja dan seterusnya. Pengajian-pengajian kelompok-kelompok sempalan terdahulu di tempat-tempat terpencil, tertutup. Ya, masuk ke situ harus tutup mata dalam keadaan gelap. Nah, saya tahu persis karena banyak yang menceritakan itu. Sedangkan kajian-kajian dakwah sunnah tidak ada yang disembunyikan di masjid. Kalau bisa semakin bisa di masjid lebih afdalnya, lebih berkah, lebih sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau seandainya alasannya orangnya banyak, 5.000 orang, 4.000 orang, ajak ke masjid. Ajak ke masjid. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keharaman di luar masjid, tidak ada keharaman. Tetapi di masjid lebih apa? Berkah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.